Ya, jadi ya di sini saya izin untuk record sebagai bukti ya. Oke, sekarang langsung aja kita mulai materinya. Tapi sebelum itu ini udah sampai mana ya materinya ya? Yang kalian pelajari di video? Kalau saya sampai di ini Pak, di Bootstrap, tapi belum bisa diakses. Oh, Bootstrap, oke. Kalau Mas Dian, dicat aja. Udah sampai mana? Bisa. Udah. Ada nggak Mas? Ada suaranya. Udah sampai JavaScript. Oke, udah sampai JavaScript ya. Oke. Untuk Mas. Aku nggak bisa. Oke, iya. Ya udah. Ini saya sebenarnya untuk hari ini live mentoringnya untuk JavaScript. Jadi untuk Mas Putra ini disimak aja dulu ya. Bisa dicoba-coba gitu. Di sini mungkin saya kalau misalkan praktek, kalian boleh mencoba saat misalkan penjelasannya udah selesai seperti itu. Oke ya. Oke, langsung aja bentar. Saya share dulu, share screen. Kelihatan coding Visual Studio Code saya? Kelihatan ya. Oke. Ya. Oke, langsung aja. Untuk belajar JavaScript ya, kalian udah tahu ya, mungkin beberapa udah tahu. Di sini saya mulai membuat file ya, dimana nanti extensionnya adalah index.js ya, seperti ini. Oke. Di sini saya mulai. Nah, jadi di dalam JavaScript itu ya, apa sih itu JavaScript ya? JavaScript itu adalah bahasa pemrograman ya, yang dibuat tahun 1995 oleh Brendan Eich. Kayaknya entah itu dia orang Belanda atau orang Jerman ya. Pokoknya seperti itu. Nah, sebenarnya simple ya, bahasa pemrograman JavaScript ini. Nah, dia ini kalau kita belajar bahasa pemrograman, ada yang namanya itu istilahnya kita sebut dengan variabel ya. Ya, seperti ini. Nah, variabel ini bisa dideklarasikan. Apa sih maksudnya dideklarasikan? Itu artinya deklarasi itu artinya dibuat ya, Ada 3 macam. Pertama, dengan menggunakan var ya, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah variabel ya, karena depannya var gitu ya. Nah, variabel ini fungsinya buat apa? Fungsinya untuk menampung nilai seperti ini ya. Oke. Nah, bisa didefinisikan dengan 3 cara. Pertama, var seperti ini. Lalu kedua, seperti ini. Ini namanya konstan. Ada lagi yang namanya let. Misalkan di sini address. Ini cuma contoh ya. Nah, jadi seperti ini. Nanti kalian akan tahu maksudnya cons ini, tapi saya jelasin dulu ya. Nah, var ini ya itu bisa dideklarasikan ulang. Contoh, kalau misalkan saya bikin var name di sini ya, nanti saya buat lagi name di sini, itu nggak masalah. Ya, jadi kayak mendeklarasikan ulang itu di bawahnya nggak masalah. Ya. Nah, atau misalkan seperti ini, misalkan saya contoh, misalkan saya kasih value di sini, nilai itu value ya. Seperti ini. Ya. Nah, itu misalkan Dimas gitu ya. Nah, kalian misalkan di sini ganti menjadi Rian itu nggak masalah. Atau misalkan seperti ini. Name Tia misalnya. Kayak gini. Ya, nah, sebenarnya
jarang ya orang kayak gini, maksudnya udah var lagi gitu ya. Nah, biasanya seperti ini kejadiannya. Jadi dia bisa didefinisikan ulang lagi tanpa perlu harus dibuat var gitu kan. Nah, kalau konstan ya, misalkan contoh dia umurnya 17 misalkan. Nah, kalau kita definisikan ulang, misalkan saya ganti nilainya seperti ini. Nah, ini nggak bisa gitu ya, karena dia udah konstan itu tetap jadinya kayak gitu. Nah, ini kalau ini sama, cuma nanti kalian akan apa namanya, bisa lihat nanti bedanya. Tapi oke, kalian fokus aja dulu sebenarnya sama ini yang var ya, kayak gitu. Oke, nah kita akan belajar dari variabel ini ya. Nah, sebelumnya kalian untuk belajar JavaScript sebenarnya itu yang dibutuhkan adalah apa namanya, browser ya, browser ya. Nanti browser ini ya bisa apapun ya, bisa itu Chrome atau apa Firefox gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita ingin menampilkan nilainya, itu bisa seperti ini. Seperti ini ya. Console log ini apa? Ini kayak kalau kalian belajar bahasa pemrograman lain itu kayak mencetak apa, menampilkan nilai atau menampilkan tulisan gitu ya di layar. Nah, karena dia di konsol makanya ini di layar konsol begitu. Nah, selain di browser, kalian juga bisa install Node.js ya. Kalian bisa nanti install Node.js. Nah, bagaimana sih apa namanya, kalau misalnya kalian udah install Node.js, apa sih tandanya gitu ya? Nah, tandanya seperti ini. Misalkan saya bilang di sini Node minv ya. Nah, ini adalah terminal ya. Kalian udah pernah nyoba kan? Ini terminal, kalian bisa seperti ini. Nah, kalau udah tandanya di sini, kalau Node minv berarti udah ada angkanya, berarti Node.js-nya sudah terinstall. Nah, biasanya saya kalau misalkan kayak gini, bisa langsung eksekusi di sini. Contoh, misalkan, ini kan dia ini saya simpan dulu, ya. Node, ya, langsung saya index.js. Nah, dia muncul kayak gini. Atau kalian bisa nyobanya begini sebenarnya. Sebenarnya agak repot sih kalau ini, saya kurang suka, tapi ya udahlah. Index, misalnya saya bikin sini .html. Nah, kalian yang udah belajar HTML, kalau mau cepat mengenerate halaman HTML dipakai VS Code, caranya seperti ini. Nah, lihat yang HTML5 seperti ini ya. Lalu di sini apa? Kalian bisa script. Nah, ini agak repot sebenarnya. Cuman kalau dia tanpa Node.js caranya seperti ini. Ya. Di script langsung dibilang di sini src, di sini index.js. Ya. Nah, nanti kalian bisa buka halamannya ya. Seperti ini. Kosong kan, nggak ada apa-apa ya. Nah, di sini kalian bisa inspect lalu bagian konsol kayak gini. Nah, di sini kalian lihat message-nya di mana ya. Oke, contoh lagi misalkan di sini saya tulis gini deh. Kayak gini ya. Nanti di sini ada kalau nah ini kan nggak ada perubahan nih, ya kan? Maksudnya nggak ada kayak kok nggak berubah gitu ya. Karena belum di refresh. Seperti ini ya. Jadi kalau konsol tuh begitu. Nah, ada lagi sebenarnya kalau di JavaScript itu kayak gini. Alert ya. Nah, ini alert ini hanya bisa dieksekusi di yang ada browsernya ya. Misalnya my name is, nah di sini tanda tambah ya, name kayak gitu. Berarti kalau misalnya kita apa namanya reload lagi, nah di sini muncul ya, itu alert. Itu salah satu kemampuan dari JavaScript. Tapi ini hanya bisa untuk di browser ya kalau alert gitu. Oke, jadi jadi maksud saya jangan bingung ya. Kalau bisa saya apa eksekusi di sini karena itu tadi Node.js ya.
gitu. Kadang saya lebih suka sih di Node.js gitu, kayak gitu ya. Oke. Lalu ini kalian udah tahu ya, variabel. Ingat, variabel itu adalah untuk menampung nilai. Berarti nilainya apa? Nah, bagaimana cara kita mendefinisikan nilainya? Itu dengan cara memberikan sama dengan, lalu di value-nya di sini, gitu ya. Itu salah satunya. Nah, itu tadi variabel. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tipe data. Ya, tipe data. Tadi variabelnya, sekarang ini value-nya. Value ya punya tipe ya, tipe data atau value ya. Di sini nanti saya bagi dua ya. Pertama adalah tipe data namanya primitif ya. Tipe data primitif sama tipe data struktur. Nah, bedanya apa sih primitif? Primitif itu hanya pertama dia hanya satu nilai ya. Satu nilai ya. Kedua, immutable ya. Ya, immutable ini artinya apa ya? Bagian dari value-nya itu tidak bisa dirubah. Contoh gini, ini kan value-nya Dimas ya, ya kan? Kalau misalkan saya pengen merubah huruf M-nya jadi N misalkan, itu nggak bisa, ya. Catat dulu seperti itu ya. Nanti kita akan praktekkan, ya. Immutable itu adalah dia nggak bisa dirubah bagiannya, ininya nih. Setiap bagian dari dia nih itu nggak bisa dirubah, oke? Immutable. Nah, tipe data struktur dia banyak nilai. Nah, banyak nilai ini bisa berisi dari data primitif maupun struktur juga. Jadi struktur di dalam struktur itu bisa. Ketiga adalah dua ya. Nah, dia ini bisa bagian dari datanya bisa berubah. Oke, dah itu. Kalian perlu ingat kalau bisa dicatat juga. Nah, udah nih. Nah, tipe data primitif apa aja? Data primitif itu adalah apa namanya? Salah satu contohnya adalah string, ya. String, oke. Nah, string itu adalah yang ditandai dengan kutip seperti ini. Misalkan saya bilang begini, itu tetap string ya, karena dia ada tanda kutip gitu ya. Di dalamnya ada tanda kutip, maka dia itu adalah string, pokoknya gitu. Oke, rangkaian ya. Yang kedua adalah angka atau number ya. Number itu seperti ini. Misalkan for each sama dengan 17. Nah, dia ini angka itu apa pengertiannya? Pengertiannya adalah dia itu tidak perlu tanda kutip dan apa namanya berisi hanya angka. Angka tuh number ya, 1 sampai 0 dan ada biasanya kalau koma tuh titik ya, ada titiknya berarti dia terbagi lagi. Ada angka yang apa namanya yang lempeng gitu ya, bisa dibilang lempeng. Nah, ada yang dia desimal gitu ya, seperti itu. Kayak gitu. Nah, itu number. Lalu ada yang namanya apa? Boolean. Boolean itu hanya berisi dua nilai. Pertama true dan false. Gitu ya. Oke. Ini kalau tipe data struktur, contohnya itu adalah apa? Array ya. Array sama dia objek. Kayak gitu, ya. Oke, kita untuk hari ini fokus dulu belajar yang primitif dulu ya. Oke. Nah, terus pertanyaan gini, Kak, ini kan dia codingnya tuh apa namanya? Cuman misalnya ada dua begini nih, kayak gini. Misalnya saya bilang gini, saya cuma coding begini. Tapi begitu dieksekusi,
kenapa yang tampil cuma ini doang, yang hijau-hijaunya ini enggak? Ya, kalau ada pertanyaan gitu, mungkin sebagian kalian udah tahu ya. Jadi ini adalah komen. Ingat ya, komen. Ini komen, ya, artinya code yang tidak atau tidak dieksekusi atau diignore oleh yes. Ya, pokoknya kalau code itu mau dibahas dalam pemrograman apapun, kalau yang namanya komen itu nggak akan dieksekusi, gitu. Ya, seperti itu. Oke, kalau sudah, jadi kita hapus dulu. Sekarang kita bahas string ya. String. Jadi tadi apa? Part name. String itu karena dia primitif, ya, karena dia primitif, dia immutable. Nah, tapi kita bisa mengakses dia, mengakses perbagian dia. Contoh gini, saya bilang gini, console.log, ya, misalnya gini, saya mau menampilkan huruf M-nya aja. Nah, maka caranya gini, name, ya, name. Di sini ada kurung siku, di mana dia menandakan indeksnya. Nah, kalau udah ngomongin indeks, maka dia M ini indeks keberapa? Nah, pertanyaan gitu kan, indeks berapa? Berarti gini cara ngitungnya. Indeks itu dari 0. Ya, ingat, kalau pokoknya ada istilah indeks, angka awal indeks itu dari 0 gitu ya. Nih, D itu kan indeks ke 0, maka di sini 0. 0, I itu ke 1, M itu ke 2. Maka kita bilang di sini. Kayak gitu. Berarti ini indeks kedua gitu ya. Saya mau menampilkan name indeks kedua. Kayak gitu. Oke. Lalu di sini kayak gini. Maka kalau di apa namanya? Lihat M ya, benar ya. Kayak gitu, ya. Nah, itu tadi indeksnya. Nah, pertanyaan gini, kalau kita bisa mengakses indeksnya, berarti gini bisa dong. Name ya, kedua sama dengan M. Bisa nggak kira-kira? Ada yang tahu? Kira-kira berubah nggak ini? Jadi dinas di sini. Ada yang bisa jawab? Ya atau nggak gitu dong? Bilangnya cuma Nggak bisa berubah. nggak bisa berubah. Oke. Ya. Bisa dijelasin nggak alasannya? Karena yang dipanggil atau dideklarasikan name, terus indeksnya 2 itu sama dengan N. Iya. Saya jelasin ya dari codingan ini ya. Codingan ini artinya saya mau merubah name indeks kedua dengan huruf N. Dengan harapan dia akan berubah menjadi seperti ini. Kira-kira bisa berubah nggak dari Dimas ini menjadi Dinas? Nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Oke, Ya. makanya nggak bisa nih. Ya. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Oke, cukup. Nah, karena penjelasan saya tadi, dia ini immutable. Ya, jadi kalau misalkan saya bilang begini, nah, nggak berubah karena dia nggak bisa dirubah seperti ini. Makanya itulah kenapa dibilang primitif itu immutable. Artinya dia nggak bisa dirubah bagiannya gitu. Seperti itu. Kecuali begini. Kalau begini masih bisa. Contoh begini ya. Begini. Ya itu pasti bisa. Karena dia bukan merubah bagian dari datanya dia, tapi dia mendeklarasikan ulang. Gitu, mendeklarasikan ulang nilainya. Itu beda kayak gitu. Ya. Itu tadi kenapa alasannya dia immutable dari situ. Oke. Udah nih. Oh, berarti kita bisa akses nih. Contoh misalkan gini, ya. Index ke 0,
Ya kan? Oke, kayak gini ya. Nah, bisa kayak gini. Oh, sorry. Seperti ini ya, bisa. Oke. Nah, apa namanya? Seperti itu bisa kita akses masing-masing ya, seperti itu. Nah, itu dari apa namanya? Itu string ya. Nah, lalu kita sekalian kita lanjut ke bagian apa namanya? Angka ya. Oke. Oke. Misalnya di sini 17. Oke. Nah, angka ini bisa di apa namanya? Sama juga ya. Contoh gini. Misalnya gini. console.log ya. Contoh misalnya x misalkan ke 1 misalnya. Harapannya 7. Kira-kira bisa nggak kayak gini? Nggak bisa. Beda. Kalau angka itu malah dia nggak ada indexnya kayak gitu. Dia beda. Kecuali kalau misalkan saya begini. Ya bisa dong karena dia apa? Dia string, makanya bisa diakses seperti itu. Ya, itulah bedanya kalau angka dengan string ya. Kayak gitu. Oke. Di sini langsung aja misalnya saya contohin dia bisa diapain sih? Ya udah bisa dioperasikan. Ada berapa pengoperasian di apa JavaScript? Tambah, kali, kurang, kali seperti ini ya, bukan kali X, bukan kali pakai bintang, kurang, bagi itu per gini, ya. Apalagi kira-kira? Modulus mah. Modulus, betul banget. Kayak gitu. Bahkan sebenarnya lebih banyak, ada lagi. Itu apa tergantung dari kita mau ngapain. Selain dari ini ada istilahnya apa? Lebih besar, lebih kecil, ya. Ini juga sebenarnya operator juga sama dengan kan, gitu. Atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, gitu ya. Oke, sekarang gini, misalkan dioperasikan misalkan H sama dengan S, oke, kalau gini aja, result misalkan sama dengan H ditambah 17 misalnya, ya, berarti hasilnya apa? Kayak gini, otomatis ya bisa ketahuan. Oh sorry, ini agak simpan ya. Ya, ini berarti oh ini hasilnya angka nih. Kalau misalkan dia ada ini pengoperasian gini. Nah, cuman kalian bisa coba ya sebagiannya seperti ini nggak apa-apa. Tapi kita bahas coba modulus. Kalau modulus itu apa sih? Ya, result X modulus 4. Maka hasilnya adalah yang tahu berapa? 17 modulus 4. Tuh. Berapa? 1. 1. 1. Kita buktikan 1. Ya, bagi yang nggak tahu, jadi gini, modulus berarti kan dia 17 nih. 17 itu sebenarnya adalah dia bagi dulu, dia bagi 4. Iya, bagi 4. Yang mendekati adalah 16. Ini 16 itu maksudnya yang mendekati ya. Mendekati 16, 17 itu kan 4 ya. 4 lah. 4 yang mendekati 4, maka 4 kali 4 adalah 16. Jadi 4 kali 4 adalah 16.
gitu ya. 4 kali 4 adalah 15. Jadi hasilnya ini dikali jadi seperti ini. Nah, lalu belum sampai situ, seperti ini, 17 kurang 16, gitu kan. Hasilnya adalah 1. Nah, ini adalah modulus. Kayak gitu. Jadi dibagi dulu sebenarnya yang mendekati adalah yang mendekati adalah 16. Baru dikurangin 17 kurang 16 berapa? Sama dengan 1 kayak gitu. Itu modulus, ya. Nah, ini sama dengan ada lagi sebenarnya ini di sini ada lagi yang sama dengan kayak gini. Ada lagi yang operatornya seperti ini. Ada lagi yang seperti ini. Oke. Nah, di sini saya langsung praktikkan aja. Kalau misalkan ketemu operator begini, ya, ingat-ingat baik-baik. Hasil dari operator ini adalah boolean. Kalau dua angka, ya, atau data apapun, kalau dioperasikan seperti ini, hasilnya adalah boolean. Contoh, var result 3 ya. Seperti ini, ya. Ini kan 17 nih. Ini H kurang dari 21. Maka kalau saya konsol, oke, ini di